Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Iman, yang mana senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikuatkan keimanan kita, diwafatkan di atas keimanan, dan kita memohon selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan al-amal. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan bahasan tabel ahli waris tentang keadaan dan syaratnya. Telah memasuki poin yang ke-16, nomor 16, tentang asobah, yaitu untuk anak laki-laki atau hak anak laki-laki dari saudara laki-laki mayat yang sekandung. Hak anak laki-laki dari saudara laki-laki mayat yang sekandung. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah keponakan laki-laki si mayit. Keponakan laki-laki si mayit. Jadi yang termasuk asobah. Apa itu asobah? Asobah ahli waris yang mendapatkan hak tidak menentu. Ahli waris yang mendapatkan bagian tidak tetap. Kadang banyak, kadang sedikit. Ya, kalau tidak ada bagian, tidak ada sisa, tidak mendapatkan bagian. Jadi pada poin yang 16, anak laki-laki dari saudara laki-laki mayat yang sekandung, dan seterusnya ke bawah. Ada dua keadaannya, yaitu asaba binafsihi dan yang kedua terhalang. Sebelum kita jelaskan ini, saya akan gambarkan dahulu posisi keponakan. Mungkin sebagian telah jelas ya. Mungkin sebagian pula masih nanya-nanya. Jadi kalau sebelumnya telah dijelaskan akan siapa saja asobah itu, kita akan ulas sedikit. Asobah mungkin lebih gablangnya kita buatkan tabel untuk mudah difahami. Andaikan ini mayat yang telah kita jelaskan asobah, yaitu anak laki-laki. Jadi di sini ada anak laki-laki. Kemudian termasuk asobah juga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini telah kita jelaskan. Kemudian di antara asobah juga, ini laki-laki ya, otomatis saudara si mayat. Ini pun telah kita jelaskan bahwasanya saudara laki-laki si mayat termasuk asobah. Jadi mayat ini walaupun laki atau perempuan memiliki saudara laki-laki, ini akan menjadi asobah dengan ketentuannya yang telah kita jelaskan. Tidak ada, si mayit tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu. Jadi jalur anak tidak ada. Kemudian telah kita jelaskan pula contoh saudara ini yang kandung ya. Saudara laki-laki yang sebapak. Jadi anggaplah ini ada ayah dan ibu, ayah, ya, menikah lagi. Di sini punya anak laki-laki. Otomatis ini saudara si mayat. Saudara laki-laki mayat sebapak.
Nah, ini telah kita uraikan pula pada kesempatan yang lalu. Jadi yang termasuk asobah, jalur anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini termasuk jalur anak ya ke bawah. Kemudian jalur saudara, ini jalur saudara, ini saudara kandung si mayat. Telah kita jelaskan bagaimana saudara kandung. Jadi saudara kandung artinya ini si mayat dengan ini sekandung ayah ibunya satu. Jika ayah ini menikah lagi, memiliki anak laki-laki, anggaplah menikah lagi punya anak laki-laki, ini dengan si mayat sebapak. Ini telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya, yang termasuk asobah, jadi ini termasuk asobah dari jalur saudara, al-ukhuwah. Kemudian, yang termasuk asobah dalam bahasan kita, yaitu anak laki-laki. Di sini punya anak laki-laki. Kalau kita melihat pada gambar ini hubungan dengan si mayat. Jadi semuanya hubungkan dengan si mayat. Keponakan laki-laki. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki si mayat yang kandung. Ini pun kalau memiliki anak laki-laki akan mendapatkan hak asobah. Nah, ini juga keponakan laki-laki, namun dari saudara laki-laki yang sebapak. Jadi dari yang sebapak. Kalau ini dari yang sekandung. Jadi anak laki-laki atau keponakan laki-laki, tepatnya ya, keponakan laki-laki ya gitu aja. Lebih singkat ya. Daripada kita katakan anak laki-laki dari saudara laki-laki mayat yang sekandung, keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung akan mendapatkan asobah. Nah, ini jalur ini namanya asobah, jalur ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Saudara. Jalur ukhuwah ini akan mendapatkan hak dengan ketentuannya. Misalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung ini akan mendapatkan hak asobah. Berapa bagiannya? Tidak menentu. Anggap saja ini meninggal tahun 2000. Semua sudah meninggal sebelumnya. Meninggal. Ini juga meninggal. Dengan catatan ini meninggal. Ini tidak punya anak. Jadi ini meninggal sebelumnya. Semua sudah meninggal. Ketika ini meninggal, yang ada ini. Keponakan laki-laki. Maka ini akan mendapatkan hak. Jadi ketika si mayat ini meninggalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dia akan mendapatkan hak, yaitu asobah. Jadi kapan dia akan mendapatkan hak? Selama tidak ada penghalang. Siapa penghalangnya? Otomatis yang lebih dekat. Ini lebih dekat kepada si mayat, ini lebih dekat. Nah, ini semua penghalang. Demikian pula anak-anak cucu ini penghalang jika ada mereka. Sebagaimana telah kita jelaskan, jalur anak lebih kuat dari jalur saudara. Nah, ini gambarannya keponakan laki-laki yang sekandung dan keponakan laki-laki yang sebapak. Adapun anak-anak perempuan atau keponakan perempuan, ini dalam
posisi yang di sini hanya keponakan laki-laki saja. Keponakan perempuan tidak mendapatkan hak. Jadi keponakan laki-laki ini tidak menjadikan saudarinya perempuan, keponakan si mayit perempuan, asobah bersamanya. Ini dalam tabel kita sebutkan ya, tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki mayat yang sekandung dan seterusnya ke bawah. Itu bila mana ada. Intinya keponakan laki-laki. Jadi yang ke-16 ini adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Asobah binafsihi, tidak menjadikan lainnya asobah bersama dengannya. Maksudnya jika ada keponakan perempuan, jika ada keponakan laki-laki, keponakan perempuan, maka yang berhak mendapatkannya adalah keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Bagaimana dengan keponakan laki-laki dari saudara perempuan? Tidak mendapatkan. Jadi untuk diketahui, keponakan laki-laki ini dari saudara laki-laki kandung, bukan dari saudara perempuan. Jadi kan bagaimana kalau ada saudara perempuan punya anak laki-laki, kan ponakan kepada si mayat, keponakan dari saudara perempuan, baik laki atau perempuan, tidak mendapatkan hak. Atau digolongkan dalam istilah faraid, zawil arham nantinya. Jadi bahasa faraidnya itu dikenal dengan zawil arham. Zawil arham itu ada ketentuannya kapan mendapatkan hak nantinya. Jadi yang kita bahas zawil furud sama asobah dahulu. Yang utama dan pokok dalam faraid pembahasan zawil furud atau ashabul furud, bagian yang ahli waris yang mendapatkan hak tetap dan juga asabah. Taib. Kemudian anak laki-laki atau keponakan laki-laki ini, jadi keponakan laki-laki ini akan terhalang. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung akan terhalang dengan siapa? Dengan anak laki-laki. Artinya jika si mayit memiliki anak-anak laki-laki, si mayit memiliki cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki, jadi otomatis cucu-cucu yang menghalangi saudara atau keponakan, cucu dalam. Cucu dalam. Siapakah itu cucu dalam? Cucu dalam adalah cucu-cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini yang termasuk cucu dalam. Itu yang akan menghalangi keponakan, yang akan menghalangi saudara-saudara. Jadi yang pertama oleh far'ul waris, baik laki-laki, oleh far'ul waris laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu dalam. Kemudian keponakan-keponakan ini akan terhalang oleh ayah. Ya, jika si mayit masih memiliki ayah, maka keponakan-keponakan tidak akan mendapatkan hak. Demikian pula jika si mayit masih memiliki kakek, keponakan-keponakan akan terhalang atau terdinding. Jadi adanya kakek akan menghalangi hak keponakan-keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kemudian penghalangnya juga yaitu terhalang oleh saudara laki-laki yang sekandung atau yang seayah. Nah ini jadi kaidah dalam asabah, dan ini telah kita jelaskan pada episode yang sebelumnya atau kesempatan yang lalu dan sebelumnya. Dalam asabah, semakin dekat hubungan ahli waris dengan si mayit, maka akan lebih banyak berpeluang mendapatkan hak. Artinya apa?
yang dekat akan menghalangi yang jauh. Sebagai contoh ya. Dan ini seringkali kita sampaikan. Anggaplah si mayit memiliki anak laki-laki, memiliki cucu laki-laki. Si mayit memiliki anak laki-laki, memiliki cucu laki-laki. Maka dalam hal ini, yang mendapatkan hak adalah anak laki-laki. Sekali lagi, jika ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkannya ini. Mengapa? Anak laki-laki lebih dekat dengan si mayit ketimbang daripada cucu laki-laki. Kalau seandainya si mayit memiliki saudara kandung dan saudara sebapak saja, anggaplah ini tidak ada. Semua tidak ada di sini. Si mayit memiliki saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki yang sebapak. Maka yang lebih dekat hubungannya adalah saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung akan mendapatkan semuanya, saudara laki-laki sebapak terhalang. Nah, ini semakin dekat hubungannya dengan si mayit, maka akan menghalangi yang jauh. Sebagaimana ketika ada anak, semua ini saudara laki-laki yang sekandung, yang sebapak, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dari saudara laki-laki yang sebapak, terhalang dengan adanya anak laki-laki, dengan adanya cucu laki-laki. Ingat, yang utama dalam asabah, jalurnya yang pertama jalur anak. Kemudian jalur ayah ke atas, bapak, ayah, jalur bapak. Kemudian jalur saudara. Kemudian jalur paman. Nah, ini urutannya, prioritasnya. Jalur yang utama itu adalah jalur anak, bunuah. Anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ke bawah, misalkan ada. Jika ada sampai ke bawah. Nah, ini jalur anak namanya. Jika ada, maka akan terhalang yang lain dengan adanya jalur anak. Jalur bapak ini ayah, ke atasnya lagi kakek. Ini jalur bapak, ubuwah namanya. Kemudian jalur saudara, ukhuwah. Nah, ini jalur ukhuwah. Saudara laki-laki sekandung, sebapak, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ini adalah jalur ukhuwah. Kemudian nanti jalur umumah, paman, yaitu saudaranya ayah. Nanti akan kita jelaskan. Jadi semakin dekat hubungan si mayit dalam kaidah asabah, kaidah dalam faraid tentang asabah, semakin dekat hubungan ahli waris asabah dengan si mayit, maka yang jauh akan terhalang. Atau minimal haknya kurang. Bagaimana haknya kurang? Sebagaimana ketika ada anak, ada ayah misalkan. Ayah asobah, anak asobah, apakah mungkin? Tidak. Di sini ayah 1/6, asobahnya anak. Nah, itu yang telah kita singgung sebagian. Oke. Selanjutnya, jadi tadi yang terhalang oleh saudara laki-laki yang sekandung ya, atau yang seayah. Kemudian terhalang oleh saudara perempuan kandung atau yang seayah apabila menjadi asobah ma'al ghairi. Kemudian yang ke-17, anak laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, ya, sama kondisinya, asobah binafsihi, tidak menjadikan asobah bersama dengannya, maksudnya tidak menjadikan lainnya. Jadi apabila ada ponakan perempuan, ada ponakan laki-laki, maka ponakan perempuan itu tidak akan mendapatkan dengan adanya keponakan laki-laki. Artinya tidak menjadikan saudaranya perempuan, keponakan perempuan itu asobah dengan keponakan laki-laki. Jadi yang mendapat hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, baik yang sekandung atau yang sebapak. Kemudian
keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak ini akan terhalang sebagaimana nomor 16. Maksudnya apa terhalang sebagaimana nomor 16? Terhalang sebagaimana penghalang-penghalang yang ada pada poin 16 tadi. Oleh anak laki-laki, oleh far'ul waris laki-laki, oleh ayah, oleh kakek, oleh saudara laki-laki yang sekandung atau yang seayah, oleh saudara perempuan kandung atau seayah apabila menjadi asobah ma'al ghairi, dan ditambah lagi oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung. Nah ini kalau kita lihat, jika ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, maka keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak tidak mendapatkannya. Jadi, jika ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, keponakan dari saudara laki-laki yang sebapak akan terhalang dengan adanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Mengapa? Hubungannya lebih kuat. Saudara keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung lebih kuat nasab hubungannya dengan si mayit ya, ketimbang atau daripada yang sebapak. Keponakan yang sebapak dari saudara laki-laki yang sebapak. Selanjutnya poin ke-18 tentang asobah, masih tentang asobah ya. Paman. Nah, ini bahasa yang lebih tepat sebetulnya. Amun. Bahasa yang lebih tepat, bahasa Arabnya tepatnya itu amun. Dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada amun, ada kholun. Ada ammatun, ada kholatun. Sedikit kita bahas ini. Kalau dalam bahasa Arab tadi, jadi ada ammun, ada ammah. Siapa itu ammun? Itu saudara laki-laki ayah. Kalau saudara perempuan ayah namanya ammah. Jadi ayah kita punya adik atau kakak laki-laki. Baik itu adik atau kakak laki-laki namanya am. Kalau ayah kita memiliki kalau ayah kita memiliki adik atau kakak perempuan namanya ammah. Kemudian kalau ibu kita memiliki adik atau kakak laki-laki namanya kholun. Kalau ibu kita memiliki adik atau kakak perempuan namanya kholatun. Apa hubungan dengan bahasan ini? Ada sangat-sangat erat sekali hubungannya. Kalau di sini tertulis paman ya. Ya, paman. Cuman ada tambahannya saudara ayah. Karena istilah paman yang saya tahu wallahu alam, istilah paman ini baik itu saudara ayah atau saudara ibu dikatakan paman dalam istilah Indonesia. Wallahu alam. Jika demikian, maka yang dimaksud atau dalam ilmu waris yang mendapatkan hak paman dari jalur ayah, maksudnya saudara laki-laki ayah, itu yang mendapatkan hak. Jadi sekali lagi kita gambarkan paman ya. Tadi telah kita contohkan, kita jelaskan ya. Yang pasti paman itu
ya anggap gambarannya mayat ya. Punya ayah. Punya ayah, ibu, anggaplah ini ayah, ini ibu, ayah. Nah, di sini nih anak laki-laki. Otomatis ini paman terhadap mayat ini pamannya. Jadi yang dimaksud dengan paman di sini adalah saudara laki-laki ayah, yaitu ammun. Tadi telah kita jelaskan, ada ammun, ada ammatun, ada khalun, ada khalatun. Jadi yang dimaksud dengan paman di sini adalah saudara laki-laki ayah. Entah itu adiknya ayah atau kakaknya ayah akan mendapatkan hak asobah. Jadi di sini akan mendapatkan asobah. Dengan catatan tidak ada ini, maka dia akan mendapat. Anggaplah ini saja, simple ya. Kita anggap contoh yang simple ini. Si mayit meninggal. Anggaplah ini meninggal tahun 95. Ini meninggal tahun 2000. Anggaplah ini, kita akan ambil contoh. Si mayit masih memiliki ibu, si mayit memiliki paman. Berapa bagian masing-masing? Nah, kita ingat ibu bagiannya 1/3. Ibu bagiannya 1/3. Kenapa si mayit tidak memiliki keturunan, tidak memiliki sejumlah saudara? Ibu mendapatkan 1/3, sisanya paman 2/3. Jika peninggalan 300 juta misalkan, maka di sini 100 juta, di sini sisanya 200 juta. Nah, inilah paman. Nah, ini paman yang demikian, ini paman sekandung. Maksudnya paman paman yang sekandung. Ini paman dari saudara laki-laki dari ayah yang kandung. Nanti ada paman yang sebapak. Jadi paman itu nanti bisa sekandung, bisa sebapak nantinya. Nah, ini gambarannya bagaimana yang sebapak? Nah, ini tinggal kita tarik lagi aja. Misalkan ini kita hapus dulu ini. Ini gambaran paman yang kandung. Bagaimana paman yang sebapak? Artinya saudaranya ayah namun sebapak. Di sini kalau anggaplah ini afwan, ini menikah lagi, ini katakanlah ini ibu, ini ayah, ini menikah lagi, punya anak. Jadi ini menikah lagi, anggaplah dengan ya yang pasti istri yang kedua. Nah, ini punya anak laki-laki. Nah, ini statusnya di sini paman. Kalau yang ini kandung, yang ini sebapak. Nah, ini paman yang sebapak. Maksudnya apa? Nah, ini paman sebapak gitu. Jadi termasuk paman, tapi yang seayah, bukan paman yang sekandung. Jadi untuk paman ini sebetulnya ada tabel yang dulu mungkin sudah saya sampaikan, saya bagikan atau enggak, nanti bisa diminta di Aliman aja. Baik. Jadi paman ini
yang dimaksud adalah ammun. Ammun, paman, saudara ayah yang sekandung. Dan juga yang tergolong mendapatkan asabah adalah paman, saudara ayah yang seayah, bukan sekandung. Poin yang ke-18 tadi, paman, saudara ayah, paman kandung dan seterusnya ke atas adalah asabah. Tidak menjadikan lainnya asabah bersamanya. Artinya kalau ada paman dan ada bibi, ya, ada ammah, ada ammun, ammah ini tidak mendapatkan hak dengan adanya am. Jadi tidak mendapatkan hak dengan adanya am. Bibi tidak mendapatkan hak. Kemudian akan terhalang sebagaimana nomor 16. Ditambah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Ditambah dengan anak laki-laki dari saudara laki yang sekandung atau seayah. Jadi intinya begini, penghalang-penghalang yang ada pada poin 16 itu akan menghalangi paman. Demikian pula adanya keponakan. Nah ini gambarannya begini, ada paman, ada keponakan. Mana yang lebih berhak atas peninggalan si mayit? Ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Si mayit juga masih memiliki paman, yaitu saudara laki-laki ayah. Yang lebih kuat adalah keponakan. Kenapa keponakan? Karena keponakan ini termasuk jalur ukhuwah, jalur saudara. Jadi keponakan otomatis dari saudara laki-laki, baik itu yang sekandung atau yang sebapak. Jalur saudara ini lebih kuat dari jalur umumah, dari jalur paman. Nah makanya di sini disebutkan paman ini akan terhalang oleh siapa? Oleh anak laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung atau yang seayah. Jadi adanya keponakan laki-laki, baik sekandung atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, maka akan menghalangi paman. Kemudian poin yang ke-19, paman yaitu saudara ayah yang seayah. Posisinya sama sebagaimana paman, saudara ayah yang sekandung, akan menjadi asabah dan tidak menjadikan lainnya asabah bersama dengannya. Jadi bila mana ada paman, ada bibi, bibi tidak akan mendapatkan asabah dengan paman. Akan terhalang oleh poin yang ke-16 tadi sebagaimana nomor 16 dan ditambah dengan anak laki-laki, saudara laki-laki, baik yang sekandung atau yang seayah, kemudian juga oleh paman yang sekandung. Nah ini sekali lagi kita jumpai pergeseran. Semakin dekat hubungannya ahli waris dengan si mayit, maka yang jauh digeser. Kemudian selanjutnya tentang asabah yang poin ke-20, 21, yaitu sepupu. Jadi anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman yang seayah. Apa itu sepupu ya? Sepupu gambarannya begini. Ini kalau kita tarik, ini punya anak gitu, laki-laki. Misalkan ini punya anak laki-laki ya. Ini juga punya anak laki-laki. Ini kesini adalah sepupu.
hubungan dengan si mayit sepupu. Nah, ini sepupu dari paman kandung, sepupu dari paman yang seayah. Ini juga kalau kita tarik garis ke sini juga sepupu. Sepupu yang mendapatkan warisan si mayit adalah sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki dari paman kandung, demikian pula sepupu laki-laki dari paman seayah akan mendapatkan hak. Kadang seorang langsung ambil kesimpulan ketika seorang meninggal, dia tidak memiliki ahli waris, dianggap begitu. Ditanya, mana? Oh, dia meninggal tidak memiliki anak. Dia sudah tidak memiliki saudara-saudara. Dia sudah tidak memiliki paman. Ya kita tanya, kita mesti lihat, adakah sepupu-sepupunya? Adakah keponakan-keponakannya? Oke, saudaranya sudah meninggal sebelumnya. Apakah saudara laki-laki yang meninggal sebelumnya itu punya anak laki-laki? Nah, ini kadang disembunyikan. Adakah sepupu-sepupu? Kadang disembunyikan. Nah, ini hendaknya kita taqwallah azza wa jal, bahwasanya semua ini akan mendapatkan sepupu laki-laki. Nah, ini sekali lagi, sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki dari paman kandung, sepupu laki-laki dari paman sebapak. Keduanya ini bisa asobah dengan ketentuannya. Atau ahli waris asobah akan mendapatkan sesuai dengan ketentuannya, tidak ada penghalangnya. Kalau ditanya siapa saja penghalangnya, nah di poin itu ada penjelasannya. Poin 20 itu terhalang dengan atau sebagaimana poin 16 ditambah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah, paman yang sekandung atau yang seayah. Ini penghalang-penghalang sepupu. Jadi selama tidak ada penghalang, maka dia akan mendapatkan haknya. Demikian pula sepupu dari paman yang seayah, sama posisinya akan mendapatkan hak selama tidak ada penghalang. Dia mendapatkan asobah. Apa itu asobah? Bagian yang tidak tetap. Warisan atau ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Mendapat bagian banyak, kalau ada sisa banyak. Mendapat bagian sedikit jika sisanya sedikit. Atau tidak mendapatkan bagian jika tidak ada sisa. Jadi sepupu laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah ini akan mendapatkan hak dengan selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Siapa penghalangnya? Sebagaimana poin 16 dan ditambah anak laki-laki, saudara laki-laki kandung atau yang seayah, kemudian ada paman, jika ada paman, penghalangnya juga paman yang sekandung atau yang seayah, demikian pula sepupu paman kandung akan menjadi penghalang bagi sepupu dari paman yang seayah. Nah, ini semua ahli waris asobah. Sepupu perempuan tidak mendapatkan hak. Sepupu perempuan bukan ahli waris asobah, bukan ahli waris dzawil arham, bukan ahli waris dzawil furud. Jadi sepupu perempuan dari paman, baik yang sekandung atau yang sebapak, bukan dzawil furud, bukan ashabul furud, bukan asobah, melainkan dzawil arham. Nah, ini akan ada bahasan tersendiri tentang dzawil arham. Siapakah dzawil arham itu? Telah kita jelaskan di awal, ahli waris itu sebetulnya yang inti ada dua. Kemudian yang ketiga ini dzawil arham. Jadi yang utama itu dzawil furud atau ashabul furud. Siapakah mereka ahli waris yang mendapatkan bagian tetap? Itu telah kita jelaskan di awal pada tabel ini, poin 1 sampai 11. Kemudian yang kedua adalah ahli waris asobah. Nah, itu poin yang ke-12 sampai
22 itu adalah asobah. Ini yang inti dan pokok. Dzawil furud dan asobah. An-Nabi SAW mengatakan, alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Kemudian jika tidak ada keduanya, tidak ada dzawil furud, tidak ada asobah, baru pindah kepada dzawil arham. Pindah kepada dzawil arham. Meskipun bahasan tentang dzawil arham ini ada beda pendapat di kalangan al-ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya dzawil arham mendapatkan bagian, sebagian mengatakan tidak mendapat bagian, melainkan diberikan kepada Baitul Mal al-Muslimin. Namun yang kuat, wallahu a'lam, mereka akan mendapatkan bagian. Karena hubungan nasab dan juga hubungan Islam. Dengan ketentuan tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah. Tidak ada kedua ini, maka dzawil arham akan mendapatkan bagian. Ini bahasan kita malam ini tentang asobah. Poin yang ke-22 itu tentang laki-laki atau wanita yang membebaskan budak. Itu namanya mu'tik atau mu'tiqah. Mu'tik dan mu'tiqah. Ahli waris yang disebabkan oleh wala, oleh istilahnya membebaskan budak. Karena telah kita jelaskan di awal bahwasanya sebab-sebab kewarisan itu ada 3. Ada sebab nasab, yang paling banyak adalah sebab nasab. Maksudnya apa sebab nasab? Ya nasab, hubungan nasab, keturunan, anak, hubungan anak dengan ayah, hubungan ibu, hubungan dengan saudara, ini nasab semuanya. Ini yang sebagaimana dalam tabel ini. Dalam tabel ini yang paling banyak hubungan nasab. Dalam tabel ini yang paling banyak hubungan nasab. Kemudian ada hubungan sebab nikah. Jadi warisan itu ada 3 sebab. Sebab nasab, sebab nikah. Itu suami istri nantinya. Dan yang ketiga sebab wala, membebaskan budak. Jadi apabila seorang membebaskan budak, kemudian budak tadi yang dibebaskan meninggal, tidak memiliki sanak saudara, tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, tidak memiliki keponakan, tidak memiliki sepupu, tidak memiliki siapa-siapa, maka majikannya yang membebaskannya, lelaki atau perempuan, akan mendapatkan asobah. Jika budak yang dibebaskan memiliki ibu, ibu hanya mendapatkan 1/3, ibu mendapatkan 1/3, sisanya untuk majikan yang membebaskannya. Nah, ini kaitan dengan al-wala, kaitan dengan membebaskan budak. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini terkait dengan asobah, dan alhamdulillah tentang materi yang telah kita tabel ahli waris, keadaan dan syaratnya, insyaallah bisa dibaca ulang, dan insyaallah kita akan contohkan dengan contoh-contoh yang lain insyaallah ta'ala. Memang bahasan faraid ini tidak bisa sekali selesai begitu saja, melainkan butuh pengulangan, contoh-contoh dan latihan. Contoh-contoh dan latihan. Karena tanpa adanya contoh dan latihan, ilmu ini akan hilang. Atau mudah sekali karena ilmu ini butuh praktek. Istilahnya dipraktekkan, diamalkan lah. Apabila tidak kaji, tidak dibahas, tidak ada contoh latihan, maka akan lupa, mudah untuk lupa begitu saja. Nah, ini insya Allah bahasan-bahasan yang kita sampaikan malam ini atau malam-malam sebelumnya, insya Allah akan
kita contohkan, disampaikan, memang seakan-akan ada pengulangan. Naam, justru ilmu itu pada pengulangan-pengulangan. Jadi ilmu itu memang butuh diulang, disampaikan ulang, diulang dan diulang. Dengannya bisa akan difahami, apalagi dengan contoh-contoh. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.